Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Pintar. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia literasi dan cerita-cerita menarik yang akan menambah wawasan kamu. Di sini kita akan bahas hal-hal edukatif, inspiratif, tapi tetap ringan, relate, dan asik buat didengerin. Bersama saya, Habibah Nur Maulida, hari ini kita akan membahas tema tentang pendidikan Islam anak usia dini bersama pakarnya langsung nih. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Mas Ganti Sid MAG. Beliau merupakan guru besar pendidikan Islam anak usia dini di UINSU. Beliau juga fokus pada bidang parenting dan literasi anak. Beliau merupakan alumni dari IAIN Medan dan Universitas Negeri Jakarta. Beliau aktif menulis publikasi ilmiah dan tercatat di Sinta. Halo Ibu, selamat datang Ibu di podcast kita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Habibah, saya tuh Alhamdulillah. namanya Profesor Dr. Mas Ganti Sid MAG. Saya dosen tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, Bu. Kemudian sekarang bertugas di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Manggilnya nih Ibu aja ya? Biar lebih Boleh, enak saya boleh ngobrol. panggil Bu Mas, boleh panggil Ibu aja, terserah. Boleh, Bu. Sebelum kita masuk ke pendidikan Islam anak di usia dini, ini pastinya menarik nih pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum itu boleh ya Ibu bicara sedikit tentang sejarah pendidikan Ibu, sampai Ibu menjadi dosen dan memilih pendidikan Islam anak usia dini sebagai keilmuan dan keahlian Ibu nih. Boleh Ibu ceritakan nih? Silakan, Bu. Oke, baik ya. Saya tuh SD di Pulau Rakyat, Hmm. Asahan, di ujung Kabupaten Asahan sebelum Kabupaten Labuan Batu Utara. Hmm. Saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Huda. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan tamat dari Madrasah Aliyah pada tahun 1980. Kemudian berikutnya saya masuk ke Institut Agama Islam Negeri pada tahun 1986 ya. Dan menyelesaikan pendidikan di waktu itu namanya jurusan, bukan prodi sih. Jurusan Pendidikan Agama tahun 1990. Nah, pada tahun 1992 saya berkesempatan untuk mencoba menjadi dosen di IAIN Sumatera Utara waktu itu namanya, dan saya diangkat menjadi dosen tetap atau pegawai negeri sipil pada tahun 1993. Contoh 3 ya, Bu. Pada waktu itu masih boleh sarjana S1 menjadi dosen. Lalu datang peraturan pada tahun 1998 waktu itu, para dosen harus melanjutkan pendidikan, dan saya melanjutkan setahun sebelum peraturan itu turun tahun 1993. Pada waktu itu saya sebenarnya mendaftar di Universitas Gajah Mada waktu itu ya, di UGM. Saya mau ngambil psikologi pendidikan. Tapi mungkin karena saya orangnya kurang, apa ya bahasa saya itu ya, kurang kekeh dengan cita-cita, saya nyoba juga di IAIN waktu itu S2. Sekaligus coba ya, Bu. Ambil Ya. pendidikan Islam waktu itu, tapi sebenarnya namanya dirasa Islamiyah, konsentrasinya pendidikan Islam. Dengan takdir Allah, saya lulus dapat beasiswa di IAIN S2-nya. Lalu Masya saya Allah. Selamat Ibu. saya dipanggil oleh Prof. Padil waktu itu sebagai direktur pasca. Katanya saya nggak boleh meninggalkan IAIN karena itu bisa menjadi presiden untuk dosen-dosen berikutnya yang dapat beasiswa tapi meninggalkan beasiswanya. Terus dia bilang gini, Bu, Mas Ganti kan dosen IAIN Medan. Sudahlah, ambil aja lah S2 pendidikan Islam ini, kan sama dengan ilmunya Ibu. Nanti saja kalau mau ngambil S3 psikologi setelah tamat S2. Di sana juga kan belum keluar beasiswanya. Waktu itu begitulah almarhum Profesor Dr. Ahmad Fadil itu menasihati saya ya sebagai pegawai di IAIN sekaligus
sebagai kolega waktu itu, Pak, karena saya belum pernah jadi mahasiswa beliau sebelumnya. Iya iya. Nah, akhirnya saya kuliahlah di IAIN Medan ngambil pendidikan Islam dan dengan izin Allah saya bisa menyelesaikan pendidikan itu pada tahun 1999. Saya masuk 1997. Terus, yang di Universitas Negeri Jakartanya itu Di ngambil di prodi apa, UGM Bu? itu saya ngambil pendidikan Fokusnya? setelah 1999 tuh saya diminta Pak Fadil untuk bantu di Pasca. Jadi saya begitu tamat, saya diberi tugas oleh almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil jadi kepala bagian akademik di Pasca Sarjana. Masya Allah. Nah, setelah itu tahun 2005 Pasca Sarjana buka S3 Pendidikan Islam. Iya. Maka saya pikir gini, saya nggak mungkin ngurusin dokter-dokter sementara saya belum kuliah. Karena saya waktu itu sudah menjadi kepala bagian tata usaha. Ya di Pasca Sarjana. Jadi Ibu lanjut ke universitas itu, PJ akhirnya tadi? akhirnya saya saya orangnya memang mungkin kalau saya bilang suka mencoba tapi tidak menyelesaikan apa yang dicoba. Saya mencoba ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya lulus di UPI. Tapi oleh Pak Irwan Nasution almarhum, waktu itu dekan, beliau mengatakan gini, "Ngambil di UPI ngambil apa? Ngambil pendidikan umum, nggak usah lah, kita mau buka pendidikan anak usia dini, PGRA. Iya iya. Ambil aja di Jakarta." Jadi 2005 itu saya testing di Jakarta. Akhirnya saya kuliahlah di Jakarta, itulah ceritanya. Jadi sebenarnya saya memang suka dengan psikologi karena mata kuliah saya pun dulu psikologi agama pertama. Tapi karena tadi tak jadi psikologi, ternyata psikologi tidak menerima S3 itu kalau bukan alumni psikologi, kan gitu. Iya, Pak, ya. S2-nya, Iya. ya salah satunya. Akhirnya saya kuliah di UNJ, ambil pendidikan Islam anak usia dini. Saya masuk 2005, selesai 2009. Kemudian 2013 dibukalah prodi pendidikan guru Raudatul Atfal namanya. Jadi sudah berapa tahun saya tamat baru prodi itu dibuka. Nah, itulah kalau mau cerita bagaimana saya mulai dari SD, Sanawiyah, Ibtidaiyah ya, di kampung sampai ke Universitas Negeri Jakarta. Jadi satu-satunya sekolah saya yang tidak di bawah Kementerian Agama itu cuma Universitas Negeri Jakarta. Saya dari Ibtidaiyah, masuk Sanawiyah, masuk Aliyah, masuk IAIN. Ini kenapa nih Ibu menarik untuk memilih program studi pendidikan Islam untuk anak ini? Kenapa itu, Bu? Saya sebenarnya tadinya kan suka psikologi, tapi saya nggak bisa masuk psikologi karena ya mungkin karena saya juga sih, saya kurang istiqomah, pindah-pindah kan ya gitu ya. Jadi saya pikir yang paling dekat dengan psikologi itu pendidikan anak. Kan kayak gitu ya, paling dekat dengan psikologi ya. Paling dekat dengan psikologi itu pendidikan anak. Dan kedua karena pimpinan juga mau mengembangkan UIN waktu itu mau buka ini, jadi saya ya ikutlah nasihat dan saran dari pimpinan waktu itu. Waktu itu dekan fakultas, namanya waktu itu belum Fakultas Ilmu Tarbiyah ya. Fakultas Tarbiyah itu dekannya Pak almarhum Irwan Nasution. Gitu. Ya, Bu, sebenarnya Bu, pentingnya pendidikan Islam untuk anak usia dini, untuk keluarga, untuk profesi, dan untuk dunia hari ini. Nah, itu bagaimana prospek ke depannya, Bu? Sebenarnya ada beberapa hal ya yang membuat pendidikan anak ini menjadi penting. Tapi ada juga nanti beberapa hal yang membuat pendidikan anak ini mungkin akan mengalami degradasi. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat sekarang perempuan-perempuan pada pergi meninggalkan rumah. Dan mereka menitipkan anaknya, apakah di lembaga penitipan anak, atau di mana ya, atau di sekolah-sekolah PAUD. Dan seperti kejadian yang baru ini, anak-anak kecil diikat kakinya. Ya, karena apa? Karena yang mendidik itu mungkin bukanlah orang yang mencintai anak dan mungkin juga nggak punya ilmu tentang anak.
Jadi anak itu diikatnya kakinya supaya anak itu nggak pergi jalan-jalan kan kayak gitu. Iya, nggak bisa Oh beraktivitas, nggak iya, bisa bergerak. iya, karena kalau anak itu bergerak dia susah. Iya. Karena anak itu sudah pandai berjalan tapi akalnya belum cukup gitu. Jadi di dunia ini ada 2 orang yang susah dijaga, anak kecil sama manula yang masih bisa jalan. Oh iya. Manula yang masih bisa jalan Karena kan akalnya juga kurang. Nah, dia sudah bisa berjalan ke mana-mana, tapi dia nggak tahu apakah yang di jalannya itu benar atau enggak ya. iya, Nah, masih jadi aktif-aktifnya. iya, yang pertama adalah karena perempuan-perempuan sudah masuk ke pasar kerja, Mhm. jadi anak-anak sepertinya penjaga anak-anak mungkin akan dititipkan ke tenaga profesional ya. Iya iya. Ya gitu ya. Mhm. Jadi kita lihatlah menjamur PAUD ya. Mhm mhm. Menjamur PAUD, menjamur lembaga penitipan anak, Mhm mhm. menjamur playgroup gitu ya kita lihat. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Iya. Nah itu nomor 1. Zaman dulu orang tua mencari sekolah negeri untuk menitipkan anaknya. Anaknya. Jadi anak bisa di sekolah negeri itu prestasi. Kalau di sekolah Iya. swasta itu nggak berprestasi. Tapi PAUD itu hampir nggak ada yang negeri. Iya, swasta Swasta rata-rata ya kan, Bu? rata-rata kan kayak Heeh gitu. heeh. Jadi ya orang tua harus pandai-pandai lah memilih lembaga pendidikan anak. Jadi nomor 1 itu karena perempuan masuk ke pasar kerja maka diperlukan ya orang tua pengganti. Iya iya. Nah mudah-mudahan para guru-guru PAUD itu atau guru-guru PIAUD itu bisa menjadi orang tua pengganti. Itu nomor 1. Yang kedua, Mhm. kalau dulu anak kecil itu apa yang maksudnya simulasi yang mereka terima terbatas, hanya orang. Orang yang mereka terima stimulasinya orang dan lingkungan alam. Tapi sekarang udah teknologi. Zamannya sekarang udah modern Iya, ya, Bu. jadi Jadi bukan orang beralih ke ini, gadget. stimulasi yang Heeh. diterima anak lebih beragam. Iya iya. Lalu orang tua kan harus punya trik sendiri. Nah, orang tua yang bekerja tadi, bisa nggak dia mengatasi itu? Enggak, dia harus membutuhkan tenaga profesional juga untuk bisa membantu dia menghadapi era yang mungkin tidak dihadapinya ketika dia masih anak-anak. Iya, karena kan untuk anak-anak ini kan apalagi yang serba digital sekarang harus kita pantau juga nih ya kan, Bu, Iya, untuk anak-anak ini melihat yang apa aja di digital ini, iya. di gadget. Jangan sampai nanti yang merusak perkembangan anak, pertumbuhan anak gitu. Nah, itu kan kita cerita dari segi Iya. duniawi ya. Iya, Bu, heeh. Nanti kalau kita pergi ke ukhrawi lain lagi urusannya kan kayak itu. Tapi yang dari segi duniawi paling tidak itulah 2 anak mendapatkan stimulasi yang lebih beragam. Mhm mhm. Kemudian orang tua juga lebih cenderung ibu-ibu lebih cenderung meninggalkan rumah. Iya ya, Bu. Kalau dia udah sarjana kemudian dia jadi ibu rumah tangga, dia menghadapi banyak masalah. Masalah dari orang tuanya sendiri, masalah dari lingkungannya, bahkan dari dirinya sendiri. Dia memerlukan aktualisasi diri kan. Iya, Bu, benar Nah gitu sekali. ya. Iya. Jadi, kalau dari segi agama, misalnya surah At-Tahrim ayat 6 mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara menjaga keluarga kami? Kalau menjaga diri kami udah tahu. Ya, berarti kalau menjaga diri kami beriman kepada Allah sampai semua rukun iman itu, kami menjalankan 5 rukun Islam, kami berakhlak karimah, kami udah tahu. Tapi bagaimana menjaga keluarga kami? Iya. Lalu jawab Rasulullah, ajarkan keluargamu seperti yang kamu lakukan. Iya Menarik kan? sekali nih, Bu. Iya kan kayak gitu maksudnya. Kalau kamu beriman kepada Allah, ajarkan anak kamu beriman. Kalau kamu melakukan 5 rukun iman, 5 rukun Islam, ajarkan anak kamu. Rukun Islam. Kalau kamu berakhlak karimah. Nah pertanyaannya, ibu-ibu pada pergi, siapa yang mengajarkan anaknya ini? Ya makanya dititipkan ke Iya. tempat-tempat ya pendidikan Iya. yang ini ya kan, Bu. yang Makanya orang tua pintar-pintarlah memilih lembaga sekolah pendidikan. untuk anaknya. Iya. Anak nggak pandai bahasa Inggris nggak berdosa orang tuanya. Ya, anak nggak pandai matematika orang tuanya nggak berdosa juga. Tapi tentang agama Tapi ini kalau kuat anaknya sekali tanggung nanti jawabnya nih, sampai Bu. umur 7 tahun nggak bisa ngaji, Iya iya, kan? benar Nggak sekali. bisa sholat, Iya.
Nah, itulah sebenarnya keunggulan pendidikan Islam anak usia dini. Dia akan menjawab tadi tantangan akhirat orang tua tadi. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Nah, namun sayangnya masih banyaklah guru-guru PAUD kita yang harus diperbaiki pengetahuan agamanya. Ya, gitu ya, masih banyak. Iya, ya, Bu. Bagaimana dia bisa mengajarkan agama yang cocok dengan usia anak. Terus mengajarkan agama itu dengan cara yang benar. Ya, terlepas daripada yang namanya khurafat lah, macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau dari segi agama, pendidikan anak itu ya dimulai dari begitu anak itu lahir. Kalau orang tua kewajibannya sampai anak itu baligh. Kalau anak perempuan sampai anak itu kawin. Ya kan, beda kan? Pastinya kan, Bu, metode yang diajarkan kepada anak beda usia itu kan beda-beda. Beda. Nah, menurut Ibu, metode apa yang paling efektif nih untuk mengajarkan akhlak kepada anak yang di usia yang berbeda-beda itu, Bu? Ya, sebenarnya mau kecil, mau besar, mau apa, kalau akhlak ini mesti ikut ajaran Al-Quran, bahwa semua pendidiknya itu harus menjadi uswatun hasanah bagi anak didiknya. Jadi itulah sebenarnya metode yang paling tepat untuk semua usia. Jadi seorang guru tidak perlu mengajarkan kamu jujur, nggak usah itu dulu. Dia mesti jujur dulu. Jadi dia dulu menjadi model, sebagaimana Rasul kita menjadi model. Jadi dia mesti menjadi model. Oleh karena itu ini, jadi sebenarnya macam prodi yang saya asuh itu, yang perlu diajarkan pada calon guru itu sebenarnya itu tadi. Calon guru itu harus bisa jadi model akhlak yang baik. Ya itu dulu. Ya karena anak itu, jadi kalau misalnya pakai ilmu barat ya, misalnya Tony Buzan itu mengatakan anak itu mengkopi orang itu lebih terang daripada mesin fotokopi serok. Iya. Lebih terang gitu maksudnya ya. Lebih cepat nangkapnya juga. Iya, lebih dia kalau mau fotokopi itu lebih persis, nggak ada sedikit pun apa yang dilihatnya lebih cepat masuk. Iya, dan dia akan akan mencontohkan. Iya, mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita katakan misalnya, "Bu, nanti bilang aja ya, ibu nggak ada." Ya kan? Dia nggak pernah berpikir untuk bilang sama orang itu, kata ibuku dia nggak ada. Iya. Ibuku nggak ada. Kalau udah dipaksa-paksa sama yang nanya itu baru dia bilang, tadi disuruhnya saya bilang nggak ada. Nah, gitulah kalau anak-anak, dia pokoknya akan menjadi fotokopi, menjadi mesin fotokopi yang paling terang. Oleh karena itu, ya kalau ditanya metode apa yang paling tepat, metode contoh teladan lah nomor 1. Berarti kita sebagai orang tua ini kita harus menunjukkan sikap kita, kepribadian kita yang yang lebih baik agar bisa dicontoh anak-anak itu yang lebih baik juga. Gitu. Seperti itu ya kan, Bu? Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus Rasul. Iya. Rasul itu jadi apa? Jadi contoh teladan untuk kita, kan kayak gitu. Iya. Kalau ngapain ya perlu ada Rasul, kan kayak gitu ya. Oke, itulah kalau ditanya metode ya. Ya, Bu. Ini membahas tentang pendidikan Islam nih, Bu. Kira-kira nilai-nilai apa yang paling penting yang bisa ditanamkan sejak kecil nih, Bu? Kalau kita pakai hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Katanya, kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan ya, bukan untuk mengajarkan. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita beriman, kita beribadah, itu kita berakhlak kepada Allah. Benar sekali. Sebagai pencipta, wajar kan kita menunjukkan rasa syukur kita. Iya. Kita ini diciptakan, masa kita nggak bersyukur? Masa kita menjadi kufur? Bukankah syukur dan kufur itu dua kutub yang saling berlawanan? Iya. Jadi kalau saya percaya kepada Allah, malaikat dan sebagainya, rukun iman itu dalam implementasi saya bersyukur kepada Allah. Ya benar. Nah, dan itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Yang kedua, kepada manusia. Manusia itu paling nomor satu orang tua kita. Ya, kalau Rasulullah itu satu paket sama Allah.
Ya, itu satu Rasulullah itu satu paket sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau orang tua kita lain paketnya. Jadi orang tua kita itu adalah manusia pertama yang harus kita berikan akhlak mulia kita. Lalu apa yang harus diajarkan di PAUD? Ajarkanlah rukun iman, ajarkanlah rukun Rukun Islam, Islam, iya, iya. ajarkan akhlak, terutama akhlak kepada orang tua. Semua orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, insya Allah bisa berbuat baik kepada orang lain. Iya, iya, Bu. Benar-benar sekali, Bu. Iya. Iya, Bu, ya. Karena sudah diajarkan yang baik dari orang tua, jadi otomatis akan mengikut ke dunia luar juga. Karena gini, orang tua itu adalah orang yang paling tidak kita takuti. Iya. Lalu kepada orang yang paling tidak kita takuti itu aja kita berakhlak, apalagi kepada orang lain, kan gitu ya. Jadi Iya, Bu. memang ukurannya ya berakhlak kepada orang tua, insya Allah berakhlak kepada semua manusia. Ini, Bu, yang terakhir nih, Bu. Menurut Ibu, apa saran Ibu nih untuk mahasiswa dan generasi muda terkait praktik pendidikan Islam anak usia dini nih? Apa Saya kira-kira, Bu? saya sering bilang sama anak-anak mahasiswa saya, "Kamu pengen punya anak nggak?" Saya tanya. Semua mengatakan pengen. Nggak ada satupun mahasiswa saya yang mengatakan, "Enggak Bu, saya nggak pengen punya anak." Jadi kalau kamu pengen punya anak, belajarlah cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik anak, terutama cara mendidik anak dalam Islam. Iya, benar, Bu. Iya, gitu ya. Iya, Bu. Karena kamu semua kepengen punya anak kan? Iya, Bu. Ya, kecuali kamu nggak kepengen punya anak. Terus yang berikutnya saya mengatakan begini, kalau anak-anak orang itu Mhm. berbuat keburukan, Mhm. maka kita semua akan menanggung akibatnya. Dia akan Iya. mencuri barang kita, Iya, gitu iya, ya. iya. Dia akan merusak kita gitu. Jadi bagi saya, bagi generasi muda harus pedulilah bagaimana cara mendidik generasi berikutnya. Boleh belajar secara informal, non formal, atau informal. Informal pada orang tua belajar. Iya. Jadi kalau non formal saya sarankan memang kalau itu kan ada pendidikan pranikah kan. Tapi di situ Ada. nggak ada cara mendidik anak. Yang ada di situ cuma diajarkan bagaimana menjadi istri yang solehah, kan suami yang Iya, iya, solehah. iya, iya. Padahal kalau 1 tahun udah kawin nggak punya anak, apa yang terjadi? Ditanyain sama keluarganya. Iya. Nah, berarti kan harusnya ditambahkanlah materinya di situ. Tapi kalau bagi generasi muda belajarlah. Karena hidup orang tua itu bahagia atau tidak bahagia tergantung pada kepintarannya menjaga anaknya. Iya, Banyak betul orang tua sekali. yang menderita ketika anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Iya. Ya. Berarti ini kita sebagai orang tua ini perlu pendidikan Islam nih untuk mendidik anak nih, gitu ya, Bu. Supaya nanti anak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, akhlaknya baik, seperti itu ya kan, Bu, sesuai dengan ajaran Iya. agama gitu ya. Kalau yang Bagus sekali, belajar di PAUD mungkin dia dapat, tapi ini kan ada HMJ, Oh, iya, iya, iya. ya, ada macam-macam organisasi mahasiswa. Masukkanlah materi pendidikan anak itu karena semua generasi muda ini, kecuali kita nanti udah kayak Jepang, mungkin kayak Amerika nggak pengen punya anak, kita masih orang timur, kita masih pengen punya anak. Iya. Dan kita hanya akan bahagia kalau anak kita itu adalah anak yang soleh. Iya. Kalau enggak kita akan menderita. Masya Allah. Terima kasih, Ibu, sangat bagus sekali materinya hari ini. Kita jadi tahu nih teman-teman sebelum kita punya anak, sebelum kita menikah, jadi kita harus tahu nih bagaimana cara kita mendidik anak kita supaya nantinya kita tidak stres menghadapi anak-anak kita yang memiliki berbagai macam karakter. Jadi kita harus benar-benar belajar nih tentang pendidikan Islam anak usia dini agar nanti anak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, akhlaknya bagus. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari menonton channel kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Saya Habibah Nur Maulida pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe ke teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.